Kita ke informasi pertama, saudara. Sidang lanjutan kasus bahan galian C dengan terdakwa Raja Negeri Rohomoni kembali digelar pada Selasa 22 Oktober 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, dan saksi ahli meringankan. Hampir 10 pertanyaan dilontarkan jaksa penuntut umum kepada terdakwa soal awal mula terlibat dalam proses pengerukan material hingga peruntukan atas manfaat yang diterima terdakwa. Dalam keterangannya, terdakwa mengaku hasil pengerukan material ini digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid dan perbaikan jembatan serta perbaikan alat berat yang rusak. Dua saksi meringankan, Faisal Sangaji dan Kalamdin Sangaji yang dihadirkan menjelaskan pengerukan material dari Sungai Waira sebagai bagian dari upaya normalisasi untuk mencegah terjadinya banjir seperti tahun 2022 silam. Dua saksi yang dihadirkan bersamaan ini menjelaskan kondisi desa Rohomoni yang kerap dilanda banjir. Namun pada 2024 tidak ada banjir sekalipun musim penghujan dengan intensitas tinggi. Sementara itu, Profesor Dr. Salmon Eliaser Marten Nirahua, Guru Besar Hukum Administrasi Negara yang dihadirkan terdakwa sebagai saksi ahli meringankan, menjawab salah satu pertanyaan hakim soal diskresi yang dimiliki Kepala Pemerintah Negeri dalam hal ini adalah terdakwa. Dalam keterangannya, Nirahua menjelaskan diskresi merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat D. Tujuan diskresi adalah mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Lebih lanjut, Nirahua menegaskan bahwa asas kemanfaatan dan kepentingan publik dalam kasus ini adalah peruntukan hasil pengerukan galian untuk perbaikan jembatan, pembangunan masjid, dan perbaikan alat yang digunakan untuk pekerjaan yang menunjang kepentingan negeri. Terima kasih yang mulia atas pertanyaan yang memang terkait dengan kewenangan kalau kewenangan diskresi itu memang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang tahun 2014. Kalau kita baca pasal 22 ayat 2, tindakan atau mengatasi persoalan yang persoalan itu adalah kepentingan negeri tadi. Kalau memang jembatan tadi membangun masjid, apalagi ada di sana itu mereka tidak boleh sumbangan dari luar. Maka melancarkan pemerintahan dengan institusi pemerintahan dalam kepentingan kemanfaatan dan kepentingan umum. Dari rumusan itu, maka memang diskresi tidak sebebas-bebasnya. Karena kita punya asas keras, diskresi tidak sebebas-bebasnya. Tetapi ada harus memenuhi tujuan diskresi ini. Tujuan diskresi itu adalah yang tadi diterangi itu mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Sehingga jika itu dilakukan demi kepentingan umum yang tadi dalam misalnya mata jasa juga ada membangun apa itu jembatan, ada itu masjid, maka itu adalah bentuk daripada diskresi. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku.